Ya, halo sobat, salam sehat dan tetap semangat buat kita semuanya tentunya di dalam beraktivitas. Jumpa kembali bersama dengan saya Master Jo. Nah, pada episode kali ini saya akan bahas mengenai topik baru, yaitu mengenai desain UI UX dengan menggunakan yang namanya aplikasi Figma. Dalam hal ini kita akan menggunakan aplikasi Figma online ya buat teman-teman ya. Jadi kita perlu yang namanya koneksi internet dan tentunya juga unit ya. Apakah laptop, apakah juga komputer, dan juga mungkin tab ataupun pad. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, jadi baik di sini kalau teman-teman ya baru mengakses Figma dengan URL www.figma.com. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Ya, jadi buat teman-teman punya akun ataupun belum, pasti ya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi sebelum kita masuk untuk pengenalan basic ataupun dasar, nah di sini nanti saya masih menggunakan yang basic ya, karena ada juga versi berbayar. Tentunya juga fitur-fitur itu yang disediakan juga agak berbeda ya teman-teman ya. Nah, jadi kok kita nanti misalnya baru ada login. Nah, untuk login sini nanti teman-teman itu kita bisa menggunakan sign in-nya itu nanti dari Google ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kalau kita udah ada Gmail, ya kita bisa langsung menggunakan Gmail kita teman-teman ya. Atau dengan memasukkan ulang email password nanti di-login lah seperti itu. Nah, jadi nanti itu tampilan awalnya. Kalau nanti misalnya sudah berhasil masuk, akun kita sudah ada, nanti hasilnya itu seperti ini teman-teman ya. Ini kebetulan saya beda browser supaya lebih jelas. Nah, saya sudah login ini ya, live ini dengan akun saya Johannes. Nah, di sini ada beberapa hal yang sudah ada ya, terpetakan ya. Nah, ini adalah welcome screen-nya. Jadi kalau kita mau buat baru ataupun mungkin ada project-project kita yang ongoing, dalam proses di sini juga ada. Kebetulan di sini ada juga project dengan tim saya di kampus itu untuk kompetisi ya. Nah, ini masih live ini ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini dia. Nah, jadi sebenarnya kelebihannya dari aplikasi Figma ini untuk UI UX design dibanding beberapa aplikasi yang ada, nah dia kita bisa kolaborasi ya teman-teman ya. Jadi kolaborasi bisa lebih dari 1 orang, 2, 3 dan selanjutnya. Jadi kita bisa yang namanya dalam satu project ini bisa ambil bagian ya. Nah, jadi itu kelebihannya juga teman-teman, dan juga kelebihannya yang lain juga teman-teman, selain ini kita bisa keroyokan yang ngerjakannya ya. Nah, jadi dia untuk tampilan output-nya ketika dalam bentuk prototype dia ini cukup bagus ya. Dia langsung sesuaikan dengan frame. Ini kan menggunakan iPhone ya. Di sini kalau saya tidak salah iPhone 15 template-nya. Ada beberapa aplikasi yang lain dia tidak ada output frame seperti ini ya, biasa aja gitu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman ini saya akan mengajari dari basic-nya dulu ya. Kita akan mulai ya teman-teman pengenalannya. Jadi di sini saya pilih new design file. Nah, jadi tunggu sesaat ya teman-teman. Memang ya ini pengaruh dari koneksi internet kita juga. Kalau koneksi internet kita bagus, bagus pula dia gitu ya. Kalau tidak bagus ya agak sedikit tersendat lah dia. Kurang seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman ini tampilan welcome screen yang kita bisa lihat sebenarnya cukup sederhana ya. Kalau saya lihat di sini ada 3 menu utama gitu ya. Ada bar sebelah kiri kita bisa lihat ya. Ini seperti navigasi dasar ya, berisikan menu-menu, ya ada page, halaman, layer ya. Di sini juga ada nanti beberapa tools ya nampaknya ya, beberapa tools di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi kemudian di sini ada juga peralatan tempur kita bisa dibilang ini ya, tool dasar di dalam mendesain ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti kita coba satu-satu teman ya, apa nih fungsinya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini berisikan lebih kurang ini propertinya ya. Jadi apa yang kita kerjakan nanti di artboard kita ini, lembar kerja kita ini, beberapa hal nanti kita konfigurasi dari menu bar sebelah kanan ini ya. Misalnya teksnya, fontnya dan sebagainya ya teman-teman ya. Nah, jadi ini ada sedikit tampilan baru ya teman-teman. Biasanya sini tools peralatan tempur ini ada di atas harusnya. Ini udah pindah ke bawah ya. Nah, jadi teman-teman mungkin ada yang bingung cara buat artboard-nya gimana, lembar kerjanya. Ya, jadi yang belum terbiasa pasti bingung. Nah, langkahnya langsung ini aja teman-teman. Kita masuk ke sini ke frame atau shortcut-nya F, langsung ditekan aja ininya. Nah, jadi nanti ada pilih frame seperti itu. Nah, otomatis nanti menu bar sebelah kanan kita berubah nih. Nah, kita bisa lihat ini ya. Nah, di sini ada beberapa settingan-settingan frame handphone ya,
ataupun Android ataupun iPhone ya teman-teman di sini ya. Ini kalau nggak salah yang terbaru 16 Pro Max ya teman-teman ya. Maklum lah ya nggak gunakan saya tapi lebih kurang sih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada disesuaikan ya nih teman-teman mau pakai yang mana gitu. Misalnya kita pakai udah yang misalnya 16 Pro Max dulu lah ya, pilih kiri aja sekarang. Oke, jadi lebih kurang seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kita belajar apa dulu ya, navigasi dasar dulu ya. Nah, mungkin tadi bertanya kok bisa ngecil tiba-tiba itu ya. Nah, jadi kalau misalnya mau besar kecil ini teman-teman ya, zoom in atau zoom out ya, sebenarnya banyak cara, tahan kontrol sambil di-scroll mouse kita ke atas ke bawah. Ya, itu dia. Tahan kontrol pada keyboard, scroll mouse kita untuk besar kecil. Kemudian kalau misalnya mau atas ke bawah, ya scroll aja, nggak usah ditekan apa-apa. Scroll pada mouse naik, atas, ataupun ke bawah. Kemudian misalnya ada yang mau ke kiri, ke kanan, nah itu langsung tahan shift ya. Shift sambil di-scroll ke atas atau ke bawah. Otomatis dia nanti ke kiri dan ke kanan ya, buat teman-teman seperti itu. Nah, jadi sih sebenarnya sih sesimpel itu ya teman-teman ya. Jadi tergantung teman-teman nanti ibaratnya mengkombinasikannya seperti apa gitu. Jadi kemudian teman-teman informasi selanjutnya, nah ini ada nama-namanya ya teman-teman ya. Biasanya kalau kita buat prototipe kan katakanlah ada 2 form, 3, 5, 10, 15, 50 sampai 100 gitu ya. Nah, penamaan indeks pada form ini sangat penting ya, apalagi kita di kerja keroyokan kan ini kan kalau kita bisa lihat kan ini kan namanya berbeda-beda kan. Profile, ini ada profile setting, collection, chat, nah dan sebagainya. Nah, itu digunakan untuk apa? Itu adalah penamaan kita indeksnya. Jadi ketika pun nanti misalnya kita lagi tempur bareng nih kolaborasi gitu ya kan. Weh, itu diedit tuh di bagian misalnya profile. Kita udah tahu bahwasannya bagian profile itu yang mana kan seperti itu. Dari sini kan langsung kelihatan nanti di sini kan teman-teman kan. Nah, misalnya di layernya ini. Nah, semua kan di sini kita akan masuk. Nah, jadi langsung tahu seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ini bisa diganti teman-teman. Bagaimana cara menggantinya? Cukup simpel, tinggal di double klik aja. Kita ganti misalnya ini adalah home ya. Nah, biasanya kan home ini kan tampilan awal lah ya. Atau beranda seperti itu. Udah tinggal di enter aja selesai. Semudah itu teman-teman ya. Nah, jadi itu dia teman-teman. Sangat gampang ya teman-teman ya. Nah, jadi udah tahu teman-teman semuanya. Mungkin untuk penggunaan tools pada dasarnya ya hampir sama ya dengan kebanyakan aplikasi UI UX design ya. Nah, saya udah bandingkan beberapa gitu ya seperti misalnya aplikasi Sketch, aplikasi Adobe XD, dan Figma ini ada beberapa kemiripan yang mungkin tata letaknya aja berbeda atau pintasan dan shortcut-nya seperti itu ya. Nah, misalnya lah kita buat yang namanya di sini sebuah inilah kita buat ya. Ada sebuah teks teman-teman, kita buat di sini aja. Oke, misalnya kita buat halo gitu ya. Oke, ini saya gedein gitu tabel. Nah, jadi kan ini yang saya bilang tadi ketika itu statik, nah kita setting di sini aja teman-teman. Ini untuk size-nya kita bisa lihat di sini ini regular ya. Ini saya buat ganti tipenya ini intern jadi impact. Coba ya. Ada nggak impact? Oh, nggak ada ya. Impact tuh biasanya yang tebel gitu ya. Ya udahlah kalau nggak ada kita dummy aja kita pakai ya Arial aja lah, Arial standar gitu ya. Jangan sampai Arial pun nggak ada gitu. Iya, nggak ada juga. Ya kita pakai misalnya gambar itunya aja lah. Oke. Kemudian ini kita bisa di black deh ya, bisa tebal nih, nah cocok nih. Nah, ini size-nya kita naikkan misalnya jadi 40 kita bilang ya. Nah, jadi ini kita setting, geser dia nih bisa ya tetap ya. Jadi di beberapa aplikasi yang lain juga serupa ada indikator kayak ruler gitu ya. Posisinya ini kira-kira udah pas belum di tengah seperti itu ya teman-teman ya. Seperti ini kan ada dia ya teman-teman ya. Jarak atas bawahnya bagaimana gitu ya. Nah, misalnya seperti ini ya teman-teman udah saya buat seperti ini. Nah, jadi misalnya kita mau duplikat lah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, misalnya untuk duplikat formnya ini kalau cara cepatnya, nah kita bisa tahan Alt sambil di kiri ya teman-teman ya. Nah, ini kayak teknik mengcopy aja. Misalnya halo, saya buat sini misalnya selamat datang gitu ya. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Oke, kalau sudah jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini misalnya untuk teknik untuk apa ya?
teknik copy paste ya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya untuk copy paste, nah ini misalnya saya copy gitu ya, Ctrl C, Ctrl V apakah berlaku? Nah jawabannya berlaku ya. Nah jadi yang pertama kita bisa Ctrl C, Ctrl V ya. Kemudian cara selanjutnya kita bisa tadi seperti mengcopy master form-nya ini dengan menekan Alt. Seperti ini. Nah, jadi ada banyak cara ya teman-teman ya. Jadi tergantung teman-teman mau pakai cara yang mana ya teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kan sebenarnya sangat simple ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau ini misalnya udah selesai ya, ini sama aja ya kalau misalnya kita mau buat objek-objek shape di sini udah banyak juga ya. Misalnya saya buat lah di sini. Nah, seperti ini lebih kurang ya. Halo. Nah, ini ya sama aja ya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya kalau nanti teman-teman mau setting di sini teman-teman, jadi di sini nanti bisa di-setting ya. Ada beberapa pengaturannya, efeknya ya, dan mungkin kalibrasi yang lainnya. Jadi sangat simple ya teman-teman ya. Jadi ini dia teman-teman, misalnya kalau kita mau relasi, katakanlah desainnya ini udah selesai ya teman-teman ya, sangat simple seperti ini. Nah, ini kan kita kebetulan kan ada di layout design. Kalau di tampilan prototipe hampir sama ya, di aplikasi yang lain kita masuk ke prototype. Nah, jadi prototipe ini misalnya ketika kita tekan misalnya ini si halo ini, nah ini kan tetap ada ya. Kalau biasanya kan ini kan ada, kita bisa tarik ini tanda positifnya ini, klik kiri tahan, masukkan aja ke body dari home ini. Dah, sesimpel itu aja ya. Misalnya ini ada navigasi ya, propertinya, dia tipe interaksinya bagaimana ya. Nanti di next episode saya akan jelaskan lebih detail ya. Kemudian nanti di selamat datang ini, misalnya kita klik selamat datang, kita tekan, nanti dia akan memanggil ya home ini seperti itu ya. Oke, selesai seperti itu. Ini maunya tadi saya edit dulu ya. Ini misalnya welcome gitu ya. Welcome supaya jelas. Oke, jadi kalau sudah jelas teman-teman. Nah, ini udah jelas ya. Ini dia menuju ke home dan ini dia menuju ke sini ya, ke welcome. Nah, jadi kalau misalnya kita mau preview hasilnya, nah ini yang saya bilang tadi ya. Ketika kita play, nah hasilnya seperti apa kita bisa lihat. Dia akan buka tautan baru. Ya, kita lihat hasilnya, teman-teman. Iya, seperti ini dia. Nah, jadi frame-nya jelas ya. Seperti iPhone ya, ada iPhone 16 Pro Max ya, teman-teman ya. Jadi, misalnya kita tadi tekan seperti ini kan memang nggak bisa, karena di sini kan nggak ada interaksi. Kita harus tekan yang namanya halo. Nah, ketika kita tekan halo, otomatis dia ada bacaan selamat datang. Seperti itu. Ketika kita klik lagi selamat datang, dia balik. Sesimpel itu ya buat teman-teman ya. Jadi barangkali teman-teman ada yang baru belajar menggunakan aplikasi Figma, semoga tutorial ini membantu buat teman-teman ya. Dan jangan lupa nanti untuk juga boleh dilihat episode-episode mendatang. Pastinya saya juga akan membahas mengenai keberlanjutan dari penggunaan aplikasi Figma ini untuk mendesain UI UX. Mungkin itu saja yang dapat Master Jo sampaikan. Tunggu apa lagi teman-teman, ambil langkah pertama untuk mencoba supaya ini menjadi yang namanya tambahan ilmu dan pengetahuan buat kita semuanya. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Salam dari Master Jo.